Laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi. Orang yang baik di antara kamu bukan yang meninggalkan dunia untuk akhirat, wala akhiratahu li dunyahi. Bukan orang yang meninggalkan akhirat untuk dunia, liusiba minhuma jami'an, dapat dua-duanya. Makanya ketika keluar dari masjid, doanya beda dengan masuk masjid. Kalau masuk masjid doanya Allahumma ftah li abwaba rahmatik, bukakan untukku pintu-pintu rahmatmu. Tapi kalau keluar dari masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik, beri aku rezekimu. Kenapa keluar masjid minta rezeki? Karena orang Islam keluar dari masjid disuruh mencari rezeki. Setelah rezekinya dapat banyak, keluarkan zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau hendak memakan ketam, singgahlah ke tembilahan. Dari bunyi sambutan salam nampaknya macam belum sarapan. Kalau hendak memakan buah, singgahlah ke Indragiri Hulu. Kata Pak Bupati, aku berubah, padahal masih seperti yang dulu. Saya masih seperti 2014, 13, 14 yang lalu. Masih pakai celana, masih pakai baju, masih pakai peci. Tak ada yang lebih, tak ada yang kurang. Dan Pak Bupati beserta Ibu pun yang saya rasakan juga begitu. Dari dulu sampai sekarang mereka berdua nih tak lebih tak kurang sama sikap mereka ke saya. Itu yang saya rasakan, itu juga yang saya cakapkan. Karena di beberapa tempat lain beda. Dulu kalau saya datang ke daerah itu, bupatinya cuek-cuek aja. Setelah saya viral, baru disambut luar biasa. Kalau Indragiri Hilir ini tidak. Itu saya ucapkan dari lubuk hati yang paling dalam. Sambutannya so sweet. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Para alim, para ulama, para kiai, tuan-tuan guru, Bapak Bupati beserta Ibu, Ibu Kajari, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Kepala Kantor Kementerian Agama, Ketua Basnas Provinsi Riau, Basnas Kabupaten Indragiri Hilir. Ini kalau saya sebutkan satu persatu mungkin azan zuhur baru selesai. Kita pakai saja jurus supaya semua kena. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang belum berbini dan belum bersunat, semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Agak-agak berbisik tadi Pak Bupati menyampaikan ke saya, mohon maaf Pak Ustadz, ini memang jamaahnya terbatas, kata beliau. Mungkin beliau membaca ada signal, mungkin beliau terasa, kenapa Ustadz Somad datang, kenapa jamaahnya tidak tabligh akbar ramai, mungkin itu. Jadi beliau mengatakan ini Ustadz jamaahnya terbatas. Dalam hati saya bicara zakat ini memang mesti terbatas. Memang yang punya duit aja. Kalau kita bicara zakat sama orang tak berduit, mubazir, habis-habiskan energi aja. Jadi ini memang yang di ruang ini. Kalau bahasa Pak Bupati, dia bahasanya itu bahasa orang modern. Ini adalah orang-orang yang berkompetensi, gitu. Kalau bahasa saya yang bahasa sederhana, ini adalah orang-orang yang beruang dan berduit. Amin. Macam-macam tak yakin pula punya amin. Islam itu agama yang mementingkan dunia. Makanya dalam doanya, doa yang tak tinggal, doa yang lain mungkin tinggal, tapi doa ini tak pernah tinggal. Rabbana atina fid dunya hasanah. Di dunianya mesti dapat hasanah, kebaikan. Kemudian setelah itu baru minta wafil akhirati hasanah, di akhirat kebaikan. Saya pulang dari Maroko tahun 2008. 2009 diajaklah di Masjid Agung An-Nur menjadi tim sosialisasi zakat Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau. Saya yang paling muda waktu itu, 14 tahun yang lalu. Lalu saya heran, kenapa saya dilibatkan di dalam Basnas ini? Kata Pak Ketua Basnas Provinsi Riau, Ustadz kami masukkan kemari
bagian sosialisasi. Kenapa Pak? Karena suara Ustadz yang paling kuat. Oh, cuman itu alasannya ternyata. Jadi masuklah saya dari mulai kantor dinas, kantor badan, semua kantor-kantor di Jalan Sudirman itu, dari mulai tepi Sungai Siak sampai airport, sampai UIR, sampai keluar, itu sudah saya masuki semua. Dan ketika selesai sosialisasi, bagaimana pegawai? Ada pertanyaan? Mohon maaf Pak Ustadz, kami ini fakir miskin Pak Ustadz. Tiap bulan tak bergaji lagi Pak Ustadz. Gaji pokok pun dipotong bank Pak Ustadz. Ini hanya setor tanda tangan aja. Patutlah gaya kalian 5L, lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. Rasa-rasa malaikat udah sampai di tepi sungai. Jadi memang cerita tentang zakat ini, dia mesti terkait dengan bagaimana Islam memotivasi umat Islam supaya punya duit. Umat Islam itu kaya raya. Kalau tidak punya duit, maka ada nisab, namanya batas minimal harta. Kalau tidak sampai itu, ya memang tidak wajib, tidak ada zakatnya. Maka saya senang sekali tadi ketika Pak Bupati mengatakan, ini hadir Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama, hadir bersama kita Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Ketua IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Alhamdulillah, saya begitu mendengar IDI, wah ini yang paling banyak duitnya. Tukang itu martilnya kan besi besar, gagangnya kayu rotan besar, lempang kelempong dari pagi sampai sore. Mohon maaf, bukan menghina, gajinya sehari saya baca itu standar tukang 120.000. Tapi dokter martilnya kecil aja, sebesar kelingking, dipukulnya lutut kanan 20 juta. Tak mungkin tak sepasang kan, lutut kiri 20, ongkos pasang 20, pas 60. Bayangkan itu berapa zakatnya. Makanya gitu disebut tadi, ini ikatan dokter ada, alhamdulillah. Belum lagi dokter THT, telinga hidung tenggorokan. Tukang jaga malam senter batunya 6, dari mulai jam 6 sore sampai jam 6 subuh mencari pencuri. Pencuri sekarang tidak lagi mencuri langsung, namanya mencuri online. Habis rekening orang dicurinya tanpa harus keluar. Dokter senternya kecil aja, batunya satu kecil, buka mulut 10 juta. Banyak pasien tuh yang takut menutup mulut, buka 10 tutup 15, buka tutup 25. Jadi kalau sudah dokter mau berzakat, kita doakan dokter-dokter ini terbuka pintu hatinya berzakat. Dokter kalau sudah berzakat aman dunianya insya Allah, karena dokter ini duitnya banyak. Dokter inilah yang paling terbuka pintu hatinya berzakat. Kenapa? Dialah yang paling sering menengok orang sakit dan orang mati. Makanya kalau ada dokter tidak berzakat, itu memang sudah tertutup pintu hatinya. Kunci mendengar tausiah saya satu saja, jangan tersinggung. Beberapa orang tersinggung, pulang meninggal. Polisi ini amat sangat bisa untuk mengerahkan anak buahnya berzakat. Kenapa? Tidak perlu ceramah, tak perlu khutbah, tak perlu takbir akbar, tak perlu teriak. Dia cukup slow aja. Diletakkannya aja pistolnya itu ke atas meja. Bayar zakat ya. Selesai. Mumpung pistol masih hidup, masih besi, masih meledak, masih punya kekuasaan, masih punya jabatan, pakai. Jangan nanti pistol besi udah ditarik, tinggal pistol air, barulah ribut. Datang ke pengajian Ustaz Abdul Somad, setelah pengajian baru datang. Ustaz Somad, apa yang bisa kami lakukan supaya masyarakat ini berzakat? Bapak, saya polisi Pak Ustaz, masih aktif, baru pensiun. Istighfar aja lah Pak, banyak-banyak. Bapak tentara yang gagah-gagah dengan seragamnya. Bapak Ibu bangga tak menengok saya duduk dekat polisi, dekat tentara tadi? Dari foto saya tadi, udah. Foto lah. Foto, kalian upload ke Instagram, FB, tulis, mungkinkah dia radikal? Alhamdulillah Pak Bupati mengeluarkan
keputusan yang luar biasa. Itulah yang disebut dengan, mana dia hilang pula, payroll. Jadi bahasa sederhananya payroll system ini potong atas. Kenapa kita tidak pakai potong atas? Bagi sebagian orang yang tak paham ajaran Islam, mendengar potong atas ini dengan payroll system, itu bahasa potong atas itu menakutkan. Apalagi orangnya jarang ngaji. Ini ada program baru, apa namanya? Potong atas. Oh, Islam ini agama yang keras. Baru aja potong bawah, udah potong atas. Islam ini agama yang menakutkan. Potong bawah itu maksudnya sunat, khitan. Potong atas gajinya langsung dipotong. Sejak kapan ada payroll system potong atas ini? Sejak zaman Khulafaur Rasyidin yang kelima, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang keadilannya sama, Umar bin Abdul Aziz. Jadi kalau begitu sebelumnya tidak ada potong atas, Pak. Sebelumnya potong atas, tapi karena sistem kepegawaiannya belum serapi zaman Umar bin Abdul Aziz, jadi dia tidak main potong atas karena sistem pegawai belum tertib. Tapi pada zaman Nabi SAW wajib zakat potong atas. Pada zaman pemerintahan Abu Bakar Siddiq, sebagiannya tak mau bayar zakat. Kata mereka, kami tak mau bayar zakat karena dulu kami bayar ketika Nabi Muhammad masih hidup. Sekarang dia sudah meninggal, kami tak mau bayar lagi. Apa kata Umar bin Khattab? Wallahi, demi Allah, kalau mereka tidak mau membayarkan satu tali unta, satu tali lembu yang dulu mereka bayarkan ke Nabi Muhammad SAW, aku akan perangi mereka. Jadi zaman Nabi itu, zaman Abu Bakar Siddiq, siapa yang tidak mau membayar zakat, maka ada istilah harbu mani'iz zakah. Orang yang tidak membayar zakat itu diperangi. Baru paling rapi sistemnya pada masa Umar bin Abdul Aziz. Kata Umar bin Abdul Aziz, siapa yang sanggup berjalan di wilayah kekuasaan dia itu dari Yaman, Son'a sampai ke Darul Bayda. Darul Bayda ibu kota Maroko. Siapa yang sanggup berjalan kaki dari Yaman ke Maroko untuk mencari fakir miskin, silakan, kata Umar bin Abdul Aziz. Kalau kita hitung sekarang berapa negara itu dari Yaman ke Maroko? Yaman, Saudi Arabia, Yordania, nyebrang Laut Merah ke Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. 8 negara ditelusuri dari Yaman ke Maroko, tidak ditemukan fakir miskin. Insya Allah kalau kita terapkan sistem payroll zakat ini, tidak lagi ada fakir miskin di Indragiri Hilir, insya Allah. Amin. 12 kabupaten kota Seriau, kabupaten yang paling kaya itu adalah Kabupaten Indragiri Hilir. Terserah kalau nanti bertentangan antara yang saya sampaikan dengan hasil survei ekonomi di lapangan. Ustaz Somad itu ngomongnya nggak betul. Katanya yang paling kaya Indragiri Hilir, ternyata yang paling miskin Indragiri Hilir. Kok ngomong dia begitu? Saya ngambil standarnya bukan melihat pendapatan ekonomi per kapita, tapi yang saya lihat adalah di mana jamaah haji yang terbanyak, maka disitulah orang paling banyak kaya. Dan 12 kabupaten kota Seriau yang paling banyak jamaah haji dan umrohnya adalah Indragiri Hilir. Allahu Akbar. Ustaz dapat itu dari mana? Dari ceramah Pak Bupati beberapa tahun yang lalu. Saya ingat itu, kata beliau, orang Tembilahan, orang Indragiri Hilir ini, kalau dia tanam padi, itu di petaknya 2. Sebelah untuk makan, sebelah untuk haji. Kalau dia tanam kelapa, dibaginya 2. Sebelah untuk makan keluarga, sekolah, kebutuhan pokok, sebelah untuk berangkat haji. Beda sama tempat lain, sebelah untuk makan, sebelah untuk berbini. Sekali lagi, saya sebenarnya untuk mancing bapak-bapaknya aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi mereka ini adalah orang yang luar biasa. Beberapa waktu yang lalu saya ke Sulawesi Selatan. Sampai di sana ketemu sama, beliau kumpulkan pengusaha-pengusaha UMKM. Ustadz Abdul Somad, ternyata sekarang yang dicari di negeri kita ini yang selalu kita buang-buang. Apa itu, Pak?
orang Barat dengan orang Arab mencari benda ini. Orang Barat mereka mau buat barbecue, potong kambing, potong sapi, letakkan arangnya. Mereka bingung cari arangnya di mana. Dan arangnya itu ada di tempat kita. Arang yang terpanas di dunia adalah arang dari tempat kita. Dari mana itu? Briket batok kelapa. Briket batok kelapa ini arang terpanas dan sampahnya, debu abunya putih. Orang Arab juga mencari briket batok kelapa. Kenapa? Mereka untuk pakai shisha. Shisha itu rokok Arab, itu pakai briket batu, briket dari batok kelapa. Dan itu ada tempat kita. Begitu dia jelaskan ke saya di Sulawesi Selatan, langsung saya ingat, langsung muncul di kepala saya wajah Pak Wardan. Oh, ini kampung beliau ini, batok kelapa. Beberapa hari yang lalu saya tonton di YouTube tentang seorang ibu ekspor impor briket. Kata beliau, kalau bisa pemerintah jangan lagi menjual kelapa bulat keluar, karena kalau kita jual kelapa bulat kita kehilangan dua, santannya dan briket batok kelapanya. Tinggal lagi yang penting itu adalah bagaimana pengolahannya dan bagaimana marketing pemasarannya ke luar negeri, terutama pasar Arab dan Eropa. Ini kalau saya teruskan tentang masalah pemasaran ini, marketing pun bingung. Ustadz, ini kita tarik aja ke marketing, kata dia. Man takallama fi ghairi fannihi atabil ajaib. Siapa yang bicara bukan pada bidangnya, ngomongnya ajaib-ajaib. Orang Mesir tidak makan santan. Mereka memang tak tahu santan sama sekali. Jadi kelapa itu diracik halus-halus seperti beras, ditaburkan ke atas roti. Begitulah orang Mesir makan kelapa. Roti yang sudah siap dikasih madu di atasnya, lekatlah kelapa itu di atas madu itu. Kita mahasiswa kalau tak ada santan lesu. Bagaimana caranya dapat santan? Maka kelapa yang udah dalam bentuk kasar itu dimasukkan ke dalam blender, dikasih air panas, biarkan 5 menit, mengembang, keluar santannya. Dapatlah santan. Yang penting dapat santan. Bau-bau santan pun jadilah. Jadi kalau mau dapat santan segar, waktu kuliah di Mesir dulu bagaimana caranya? Kalau mau dapat santan segar, mesti pergi ke Jeddah. Pulang dari haji, itu tas koper penuh dengan santan. Mereknya Karang. Pulang ke Pekanbaru, ceramah keliling, diundanglah saya ke Indragiri Hilir. Saya lihat, loh, ini dulu yang kami kejar-kejar dari Kairo ke Jeddah. Rupanya di kampung halaman kita di Riau, kelapa rakyat. Santannya, batok kelapanya, semuanya menghasilkan luar biasa. Dan itu ada di Indragiri Hilir. Jadi ke depan, uang-uang itu berputar, sumbernya di tempat kita. Tinggal kita bagaimana mengolahnya ke depan. Setelah kita bicara tentang pendapatan, tentang penghasilan, tentang banyak. Saya tidak mau selesai ceramah pengajian, orang tidak lagi peduli kepada dunia. Ini masalahnya beberapa orang yang taubat hijrah ini. Pak Haji, gimana kebun kelapa Pak Haji? Gimana briket batok kelapanya? Gimana santannya? Saya tidak urus itu lagi Pak Ustadz. Saya sudah meninggalkan dunia ini, saya mau mati aja. Ini bukan ajaran Islam. Ajaran Islam itu mementingkan dunia. Laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhirati. Orang yang baik di antara kamu bukan yang meninggalkan dunia untuk akhirat, wala akhiratahu li dunyahi. Bukan orang yang meninggalkan akhirat untuk dunia. Liusiba minhuma jami'an, dapat dua-duanya. Makanya ketika keluar dari masjid, doanya beda dengan masuk masjid. Kalau masuk masjid doanya Allahumma ftah li abwaba rahmatik, bukakan untukku pintu-pintu rahmatmu. Tapi kalau keluar dari masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik, beri aku rezekimu. Kenapa keluar masjid minta rezeki? Karena orang Islam keluar dari masjid disuruh mencari rezeki. Setelah rezekinya dapat banyak, keluarkan zakat. Insya Allah semua yang ada di sini orang-orang yang berzakat semuanya, insya Allah. Amin. Dan tidak hanya sekedar berzakat, tapi dia merupakan pimpinan, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang ada kepala maupun tak berkepala. Dan dia punya anak buah, dia tidak hanya sendirian. Dia mengajak anak-anak buahnya semuanya, karyawan-karyawannya. Kalau dia perusahaan, kalau dia PNS, dia menyadarkan. Maka insya Allah ketika Nabi berkirim surat kepada Raja Romawi,
Apa kata Nabi? Aslim taslam, masuk Islam kau akan selamat. Aslim falaka ajrani, kalau kau masuk Islam pahalamu 2 kali lipat. Kok 2 kali lipat? Pahalamu dan pahala rakyatmu mengalir untukmu. Wa illa fa'alaika dzambul arisiyin, tapi kalau kau tidak menerima dakwah ini, maka semua dosa orang Eropa kau yang akan menanggungnya. Itulah enaknya jadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, kapolres, dan dim. Kalau dia berzakat, dikerahkannya anak buahnya, dia dapat pahala 2. Tapi kalau dia tak sanggup, semua dosa pegawai di dinas itu dia menanggungnya. Waspadalah. Jadi ini bukan sekedar masalah jabatan dunia, tapi tanggung jawab di akhirat. Bersyukurlah Bapak Ibu saudaraku sekalian yang punya kepala daerah, punya kepedulian masalah zakat ini, sehingga payroll system ini terlaksana. Mau tak mau, suka tak suka, nanti semuanya berzakat. Setahun 2 tahun terangkatlah harkat martabat masyarakat yang miskin, terluntar-luntar, tak bisa sekolah, bisa terbantu dengan program zakat payroll system ini, insya Allah. Amin. Anak-anak Malaysia ketika kami sedang kuliah di Mesir, tahun 1998 sampai 2004 sampai 2002, 4 tahun saya di Mesir. Anak Malaysia itu dapat bantuan zakat dari setiap kerajaan, Perlis, Terengganu, Perak, Johor, Kelantan. Jadi setiap badan zakat kerajaan itu memberikan bantuan pada mereka, berkisar antara 6.000 sampai sekian ribu. Jadi kalau 6.000 kali 4.000 rupiah, lebih kurang 24 juta dapat mereka setahun. Jadi waktu itu saya mulai berpikir, Abdul Somad dari Indonesia, iya, ada dapat bantuan zakat. Mau dijawab tak enak, mau tak dijawab tak enak. Saya waktu mau berangkat ke Mesir, saya buatlah proposal ke Basnas. Mohon bantuan, saya mau berangkat ke Mesir karena krisis moneter, dolar naik dari 2.500 jadi 20.000. Mak saya lah membawa proposal itu ke Masjid Agung An-Nur Pekanbaru. Di situ kantor Basnas. Waktu itu namanya belum Basnas. Pulanglah dia membawa, inilah bantuan untuk kau berangkat ke Mesir. Saya buka amplopnya, 200.000 rupiah. Ustadz dendam? Enggak, cuman ingat aja. Karena sakit hati saya itulah, maka sampai hari ini saya keliling di mana-mana ceramah, saya sampaikan berzakatlah, 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 bayar ke Basnas. Supaya apa? Supaya adik-adik saya tak merasakan seperti sakitnya saya dulu. Maka saya senang sekali di beberapa daerah, alhamdulillah Ustadz Somad, kami akan berangkat ke Al-Azhar Kairo ini diberikan beasiswa gratis full. Alhamdulillah Ustadz Somad, kami dibangunkan asrama di Kairo. Alhamdulillah Ustadz Somad, kami diberangkatkan. Tak macam saya dulu, pergi tak dilepas, pulang tak dijemput, macam jelangkung. Mau berangkat kau ke Mesir, berangkatlah. Mau belajar kau di sana, belajarlah. Mau makan kau makanlah. Mau mati, matilah. Beasiswa saya cuman dari Al-Azhar saja 1 bulan 162 pon, 50 pon untuk biaya makan, 50 pon untuk sewa rumah, tinggal 62 pon. 20 pon untuk ongkos bis, 20 pon beli buku, 20 pon disimpan dalam buku. Mana tahu sakit perut mencret untuk beli obat. Itulah mengapa saya cepat selesai kuliah, karena ancaman yang luar biasa. Kalau tidak lulus dalam 4 tahun, tidak dikasih tiket pulang, siap-siap merakit dari Sungai Nil ke Sungai Siak. Saya tak ingin adik-adik saya mengalami kesakitan penderitaan yang saya alami. Maka di berbagai tempat disuruh atau tak disuruh oleh Basnas keliling. Sampai akhirnya suatu hari datanglah ketua Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Waktu saya jadwal di Jakarta, Ustadz Somad, ya Pak, kami mau mengangkat Ustadz sebagai duta Basnas, duta Badan Amil Zakat Nasional, dan kami gaji Ustadz 1 bulan 100 juta. Saya bilang, sebelum Bapak angkat, saya sudah bicara zakat 10 tahun yang lalu. Berarti mesti dirapel gaji saya itu 10 tahun yang lalu. Oh berat kalau gitu Pak Ustadz. Nah, kalau gitu tak usahlah gaji saya. Saya akan tetap menyampaikan itu dimanapun tempat.
Setiap saya ceramah, bayar zakat, bayar zakat, bayar zakat. Semoga menjadi amal jariah buat kita bersama. Baiklah Pak Ustadz, dikasihlah saya satu helai piagam pengangkatan sebagai duta Basnas. Itu saya tempel di rumah. Setiap orang yang datang menengok itu, dia berdecak kagum macam menengok kucing Anggora. Oh, ternyata Ustadz ini duta. Jadi saya mau bicara hari ini bahwa saya bicara sebagai orang Riau, saya bicara sebagai ustadz yang memang sudah bolak-balik ke Tembilahan, dan saya bicara sebagai duta Badan Amil Zakat Nasional, mengajak kita semua untuk membayar zakat. Data terakhir, 85 gram batas minimal. Kalau punya pendapatan 85 gram setahun, itu angka 85 gram itu dari mana Pak Ustadz? Kata Nabi, siapa yang punya pendapatan 20 keping uang dinar. Zaman Nabi tak ada duit kertas, duitnya dari perak dengan dari emas. Yang dari perak namanya dirham, yang dari emas namanya dinar. Jadi satu dinar itu beratnya 4,25 gram. Siapa yang punya 20 keping, maka wajib membayar 2,5%. 20 keping, satu kepingnya 4,25 gram. 4,25 gram kali 20 keping. Memang kalau belum sarapan susah ngitung-ngitung nih memang. Satu kepingnya 4,25 gram. Kata Nabi kalau punya 20 keping baru keluar zakat. 4,25 gram kali 20 keping, itulah dia keluar angka 85 gram. Mana tahu nanti pulang Bapak Kadis ditanya sama pas sosialisasi besok. Pak Kadis, iya, itu kan zaman Nabi tak ada pakai kilogram, miligram, telegram, Instagram. Dari mana terdatang 85 gram ini, angkanya dari mana? Kalau mau jawab, jawab macam tadi. Kalau tak ingat, mudah aja. Jangan tanya, banyak tanya masuk neraka. Zaman Nabi duit emas namanya dinar. Satu berat dinar itu 4,25 gram. Kata Nabi, siapa yang punya 20 keping baru kena zakat. Maka dikeluarkanlah kali 20 keping, 4,25 gram kali 20 keping, 85 gram. Kenapa pakai emas? Karena emas yang paling stabil di dunia. Dolar hancur, yuan babak belur, euro hancur lebur. Yang paling stabil di dunia adalah emas. Itu makanya orang-orang tua kita dulu selalu asal dapat duit beli emas, dapat duit beli emas, dapat duit beli emas. 5 cincinnya sebelah, giginya pun pakai emas. Orang-orang tua kita dulu asal kondangan senyum aja, kata dia. Mau sekolah anak jual satu, mau kuliah jual satu. Nah, itu memang mereka dulu menabung pakai emas. Nah, dikeluarkan 2,5%. Nah, berapa dari 85 gram ini kalau diuangkan sekarang? Kalau diuangkan ternyata menurut Basnas 79,2, 79 juta, 2. Jadi kalau dibulankan bagi 12 bulan 76 juta, 2 bagi 12 bulan, itulah dia keluar angka 6,6. Keluar 2,5%. Kalau 1 juta 2,5%-nya 25.000. Kalau 10 juta 250.000. Kalau 100 juta 2,5 juta. Kalau 1 miliar berarti dia keluar zakat 25 juta. Saya ketemu dengan seorang ibu-ibu. Ibu, bayar zakatnya berapa sebulan? Kata dia, saya keluarkan Pak Ustadz, zakat saya itu 5%. Loh, itu salah hitung. Saya bilang zakatnya 2,5%, kenapa 5%? Saya menghitungnya begini Pak Ustadz. Saya melihat petani pergi pagi dari rumahnya ke kebun, itu kita masih bisa membedakan mana dia, mana sapinya. Pas sore pulang, entah mana dia, entah mana sapinya. Beku bang. Zakat padi kalau potong biaya operasional 5%. Kalau pakai tanah hujan 10%. Masa yang berkubang di lumpur 5%? Masa saya yang di kantor pakai AC, tenang, nyaman, kok 2,5%? Malu saya sama Allah Pak Ustaz. Oh, ada manusia begini. Ini manusia, tapi jarang saya jumpa. Jarang, ada memang, cuman jarang. Ini manusia-manusia yang unik perlu dibudidayakan.
Satu kali jumpa lagi bapak-bapak. Bapak zakatnya berapa? Saya tanya. Saya bayar zakat 1 tahun itu 100 juta Pak Ustaz. 100 juta, 1 juta 25. Berarti pendapatan Bapak 4M 1 tahun? Enggak, pendapatan saya cuma 2M. Loh, Bapak salah hitung. Kalau 2M, 1 miliar 25 juta. Berarti kalau 2 miliar Bapak bayar 50. Kenapa Bapak bayar 100? Saya bayar 100, saya pancing dulu Pak Ustaz. Saya pancing dulu, saya bayar 100 juta. Mudah-mudahan tahun depan Allah melipat gandakan pendapatan saya jadi 4 miliar. Oh, begitu cara dia bermain dengan Allah Subhanahu wa taala. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok, banyak jumpa orang macam-macam isi kepalanya. Ada pula saya berjumpa lagi sama orang, pas saya tanya, "Bapak berzakat?" "Saya memang tak pernah berzakat Pak Ustaz." "Gimana caranya?" saya bilang. Kata dia, "Setiap uang saya itu mau mencapai 55 gram, 85 gram, asal udah mau mencapai, saya beli tanah. Mau mencapai lagi, saya beli mobil. Jadi setiap kali saya mau tanya, kamu tak bayar zakat? Uang saya tak cukup." Yang begini pun banyak yang begini banyak. Itulah enaknya kita banyak ngobrol ini, tahu kita mana yang hantu, mana yang setan. Asal udah agak-agak mencapai 85 gram, belikan ke sana, belikan kemari. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Wa nahnu aqrabu wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu apa yang berbisik-bisik dalam hatimu. Datanglah seorang kawan saya, kebetulan pengurus badan amil zakat, ke rumah orang kaya. Rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar. Kata kawan saya ini, yang tersinggung Bu, kata kawan saya ini, "Pak, kalau menengok dari zohirnya Bapak ini udah wajib berzakat Pak. Kami siap menunggu di kantor atau Bapak bayar, ini kami mau silaturahim sekalian." Kata Bapak ini, "Nampak kalian saja saya ini uang banyak, ini utang semua. Mobil ini utang 2 miliar, rumah ini utang 5 miliar. Orang punya utang kan gak wajib zakat," kata dia. Tahu pula dia. Diajarinya pula orang Basnas itu. Kata kawan saya tadi, "Yalah Pak, kalau Bapak tak mau bayar apa boleh buat, kami pulang." Mereka pulang, hari berganti, musim berubah. Tak lama datang Bapak itu. Kawan kami terkejut nengok dia datang. Bapak yang kemarin datang. Ya alhamdulillah, nampaknya dia mau bayar zakat. "Silakan masuk Pak Haji, silakan masuk." Itu masuk ke dalam, kata dia, "Mohon maaf Dek, ada tak zakat untuk saya?" Saya ini tidak nakut-nakuti, cerita aja. Mana tahu ada yang model begini di Indragiri Hilir. Siap-siaplah kalian. Tapi kabarnya dulu pernah ada orang inhil macam ini, tapi udah mati. Yang sekarang ini baik-baik semuanya. Ada pula satu lagi. Kalau kita punya 100 juta, itu kan berarti kita wajib bayar zakat 2,5% setahun. Bukan sebulan. 2,5% setahun, kalau dibagi tiap bulan baru dipotong dia 12 bulan. Kalau 100 juta, 2,5% sekali keluar setahun, berarti 2,5 juta cuman yang diminta Allah SWT. Tapi dia memang dasar, namanya pun panjang kali. Pelit, bin bakhil, bin medit, bin kedekut. Bapak Ibu tahulah keterusannya itu. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba lutut sakit minta ampun. Dikusuk, makin sakit. Dipijat, makin sakit. Ditusukkan jarum-jarum, apa namanya itu? Akupunktur, makin sakit. Ada pula yang menawarkan paku payung, bertambah sakit. Sampai akhirnya dibawalah ke Malaka. Dibawa ke Malaka sama dokter saudara kita orang Tionghoa Cina. Dipukulnya lah pakai martil kecil ke lutut. Lapuk lah lama pakai. Berapa lama mau berganti lutut nih Pak? Jangan takut, jangan cemas, kita sudah impor, ini ada dari tempurung lutut, ini rupanya ada yang dari besi. Berapa harganya? Kata dia, sebelah kanan 40, sebelah kiri 40, ongkos pasang 20, pas 100. Bapak-bapak yang belum berzakat, coba pegang-pegang lutut, itu cuma rasanya. Dia akan keluar dengan caranya sendiri. Duit hantu dimakan tuyul. Orang yang tidak membayar zakat, 5 efek yang paling mengerikan. Yang pertama,
walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang yang menumpuk harta tak pernah berzakat, berikan kepada mereka kabar yang sangat menyakitkan. Yauma yuhma 'alaiha, nanti hartanya itu dipanaskan mendidih, fatukwa bihajibahuhum, ditempelkan ke kening, wa junubuhum, ke pundak, wa zuhuruhum, ke pundak, junubuhum 3, kening, pundak, perut. Ada sebagian yang menganalisa, kata dia kening, pundak, perut itulah penyakit modern. Kening stres depresi, pundak sakit tulang, perut sakit usus mah akut. Nauzubillah. Yang kedua, doa pagi petang siang malam tak dikabulkan Allah. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, jadikan anakku anak yang soleh. Kenapa tak dikabulkan Allah? Mata'amuhu haram, makanan haram. Kenapa makan haram? Tak pernah saya korupsi Pak Ustaz, tak pernah saya nipu, saya tidak riba, saya pakai bank Rio Kepri Syariah. Dari mana saya makan haram? Karena zakat tak dikeluarkan 2,5%, makan haram tiap bulan. Jadi kalau punya uang 10 juta, berarti ada uang orang lain 250.000, dibelikan ke beras, beras dibawa pulang, masuk ke rice cooker, setelah itu dimakan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yummy. Berubah dia ke dalam ayyuma lahmin nabata min haramin, setiap daging badan tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka jahanam. Khawatirnya nanti kita di akhirat bertimbang, apa kata malaikat? Berat kau 50 kilo, yang halal cuma 20 saja, yang 30 adalah haram. Diobok-obok dulu dalam masuk neraka. Kita mau masuk surga ini, waqina azabannar. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Habis subuh 7 kali, habis maghrib 7 kali, supaya jangan sampai transit ke dalam. Yang keempat, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nasiyatin, dalam ayat Quran, kadzibatin khati'ah, ubun-ubun pembuat dosa. Yang berdosa itu mata, yang berdosa itu telinga, bukan ubun-ubun. Mata diperintahkan oleh ubun, otak. Telinga diperintahkan oleh otak. Dari mana otak itu bisa menjadi jahat? Nasi yang dimakan semangkuk, sepiring, berubah menjadi setetes darah masuk ke jantung, dari jantung menyembur naik ke otak. Otak memerintahkan mata jahat, otak memerintahkan telinga jahat, otak memerintahkan kaki jahat, otak memerintahkan lidah jahat. Kenapa jahat? Nasiyatin kadzibatin khati'ah, gara-gara tidak berzakat. Nauzubillah. Kalau tidurnya jam 10 malam, terlewat waktu untuk tahajud sampai tidak sholat malam, padahal menurut ilmu-ilmu kesehatan, ilmu-ilmu manusia, tak mungkin terlambat sholat subuh, itu kita perlu curiga, jangan-jangan kita makan haram, diharamkan Allah untuk mendapatkan manisnya bermunajat, berzikir, bertahajud, berfikir di tengah malam. Ada orang tak lagi merasakan manisnya sholat, tak merasakan manisnya tahajud, gara-gara apa? Gara-gara makan haram. Di antara makan haram ini adalah makan zakat. Maka kalau yang kita laksanakan pagi menjelang siang hari penuh barokah hari Jumat ini terlaksana, 2 kita dapat. Pegawai-pegawai tidak lagi makan haram, dan fakir miskin terangkatlah harkat martabatnya. Dan ketika kita mati menghadap Allah Subhanahu wa taala, selamat kita dunia, selamat kita akhirat semuanya insyaallah. Amin. Sebelum kemari tadi saya dengan Pak Bupati sarapan. Teringatlah tentang sahabat saya, kami sama-sama di Al-Azhar Kairo. Adik Pak Bupati, namanya almarhum Ustadz Tajuddin Nur, hafal Quran, orangnya baik, orangnya lembut. Tak bisa membayangkan wajahnya marah, orangnya penuh dengan senyuman. Lalu kemudian sampai di sini tadi, saya tak tahu bahwa akan presentasi di gedung ini. Duduk di sini tadi langsung terbayang, dulu saya duduk di sini waktu acara Bank Riau Kepri Syariah, sosialisasi Bank Syariah. Saya berdua dengan Ustadz Tengku Zulkarnain. Waktu itu saya bawa emak saya dengan Pak Cik saya. Emak saya duduk di atas, Pak Cik saya duduk di samping, laki-laki perempuan. Semuanya meninggal.
Ustaz Tengku Zulkarnain meninggal, mak saya meninggal, pak cik saya yang saya bawa itu pun meninggal, Ustaz Tajrin Nur meninggal. Maka lama saya merenung tadi, kenapalah kita masih dibuat Allah masih ada di sini? Tujuan Allah tak banyak. Surat Al-Mulk yang selalu kita disuruh dibaca tiap malam sebelum tidur malam. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah yang menciptakan hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kamu siapa yang paling baik amalnya. Siapa yang paling baik amalnya? Amalnya ada 3. Yang pertama amal badan, yang kedua amal harta, yang ketiga amal hati. Amal badan, tegak, ruku, sujud, tegak, ruku, sujud, amal badan. Tawaf, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, sa'i, inna safa wal marwata, itu semua amal badan. Ada namanya amal harta, zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah, itu namanya amal harta. Ada namanya amal hati, sabar, ridho, tawakal, qanaah, zuhud, wara, itu namanya amal hati. Saya amal hati aja lah Pak Ustaz. Ini bukan pilihan guys, 3-tiganya kita laksanakan. Yang membuat orang tidak berzakat itu apa? Asyaitanu ya'idukumul faqra, setan selalu membisikkan kefakiran. Jangan kau berzakat, rumah belum direhab. Jangan kau berzakat, mobil belum lunas itu baru DP. Jangan kau berzakat, bagus untuk modal. Jangan kau berzakat, rencana persiapan pensiun kan akan buat rumah kos-kosan 100 pintu. 100 pintunya udah ada, baru pintunya aja. Jangan kau berzakat, kata setan, sampai akhirnya kita pun mati dalam keadaan tak pernah berzakat. Asyaitanu ya'adukumul faqra, setan selalu membisikkan fakir, kurang, sampai akhirnya kita mati menghadap Allah. Dan orang-orang yang sudah mati itu ketika ditanya, hai mayat-mayat, hai orang yang ada di kubur, mau kalian hidup lagi? Mereka mengatakan, kami mau hidup lagi ya Allah. Dan ketika ditanya, kalau kamu hidup lagi, apa amal yang paling ingin kalian lakukan? Fa'as-saddaqa, kami ingin beramal harta, karena amal harta ini yang mengalir sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang yang bisa beramal harta ini insyaallah. Kalau umur, pertanyaannya cuma satu, kemana kau habiskan? Kalau ilmu, pertanyaannya cuma satu, sudahkah kau amalkan? Kalau badan, pertanyaannya cuma satu, kemana saja kau amalkan? Mata kemana kau pakai Somad? Lidah kemana kau pakai Abdul Somad? Telinga kemana kau pakai Abdul Somad? Suara kemana kau pakai Abdul Somad? Pertanyaannya satu. Tapi kalau harta, pertanyaannya 2. Seperti tali, dapatnya dari mana, dipakai kemana? Tadi saya mulai jam 8:30, sekarang udah 8:30. Ini udah keluar dari kode etik 600 ml. Ternyata kalau kita tausiah di depan orang yang banyak duitnya, itu tak terasa waktu begitu cepat berlalu. Ini bukan saya mengada-ngada, memang true story, kisah nyata. Tadi saya mau kemari jam tadi 8:30, sekarang udah 8:30. Rupanya kalau kita ngomong sama orang-orang berduit itu rasa cepat. Kata orang yang berduit, kami pula terasa lama Pak Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seringkali kita menyabarkan orang yang tak berduit. Sabar ya, kau mesti sabar, ini ujian dari Allah. Sabarnya orang yang tak berduit itu adalah sabar menerima takdir tak berduit. Tapi sabarnya orang yang berduit adalah sabar mengeluarkan duitnya untuk zakat. Itulah sabar dia. Untungnya orang tak berduit ini tak mengaji, sehingga dia tak bisa membalikkan ceramah kita itu. Kalau lah dia ngaji, sabar ya, kau sabar tak berduit. Kata dia, aku udah sabar, kau yang tak sabar. Mestinya kau sabar juga mengeluarkan duit kau itu ke Basnas. Saya waktu sosialisasi ini ke salah satu kabupaten, datang satu bapak-bapak, saya nggak mau bayar ke Basnas Pak Ustaz. Kenapa? Saya bilang, karena kalau saya bayar ke Basnas, tetangga saya, ponakan saya, orang yang saya santuni, karyawan saya bagaimana? Saya bilang, kalau bapak bayarkan sendiri, itu ngasih ikan, ikannya habis dia mau makan apa? Tapi kalau Basnas, dia kasih pancing, ikan habis, pancingnya tetap jalan. Ini Basnas ada dewan surveinya,
Dia survei, dia lihat ada orang jual gorengan, dipikul. Oh, ini bagus sekali kalau dibelikan motor. Dibelikan motor, makin tak laku. Kenapa? Dibuatnya pula ngebut, cuman orang mau beli. Dikasih dia penyuluhan. Ini ada ibu-ibu, suaminya meninggal, anaknya kecil. Dia cuman mencuci dari rumah ke rumah. Dibelikan mesin cuci, dibelikan setrika, dibelikan meja kecil. Akhirnya dia bisa buka laundry kecil-kecilan. Memang ada yang namanya zakat konsumtif. Konsumtif ini memang dia tak bisa bekerja sama sekali. Janda tua, suami meninggal, anak tak ada. Nah, ini memang konsumtif. Dia memang dikasih makan selama setahun. Setelah itu dia tak bisa kerja sama sekali. Tapi untuk yang produktif itu memang diberikan pancing. Lalu kemudian ketika saya ditanya sama masyarakat, kalau saya bayar ke Basnas Pak Ustadz gimana? Kebetulan ketua Basnasnya ada di situ. Ketua Basnasnya nanya, Bapak kalau bayar langsung berapa sanggup? 100.000. Kalau Bapak bayar ke kami Basnas, kami sanggup membayar 300. Ternyata kalau hanya lidi berserakan tak bisa jadi apa-apa. Tapi kalau disatukan menjadi sapu lidi, tidak hanya sampah yang hilang, pencuri pun bisa mati dipukul sapu lidi. Inilah filosofi Basnas. Uang Bapak, uang Ibu, uang kita bersama. Saya berceramah tabligh akbar, khutbah Jumat, bayarlah zakat, menggelegar, hampir tanggal copot baut-baut masjid. Orang tak membayar zakat. Ustadz berapi-api, jamaahnya di bawah berair-air. Enaknya orang-orang yang punya jabatan kekuasaan, Pak Bupati hanya tinggal mengeluarkan sistem, Basnas mengusulkan, disetujui, anggota-anggota Dewan, DPRD, voting mereka, setuju semuanya, maka potong atas, tanpa tabligh akbar, tanpa ceramah, tanpa khutbah, terlaksana sampai hari kiamat. Mudah-mudahan ini terwujud di Kabupaten Indragiri Hilir, di Provinsi Riau, sehingga Allah menurunkan rahmatnya, negeri kita ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Apalagi momen kita ini sekarang adalah hari lahir milad Badan Amil Zakat Nasional yang ke-22. Itu 60 menit bercerita tentang zakat secara umum.